Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali Dema kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat dan kuat sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info dari saya teman-teman ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita akan melihat antara Mr. Jack dengan orang tua. Bagaimana Mr. Jack menanggapi apa yang disampaikan oleh orang tua ya selama ini, khususnya di VTube teman-teman ya. Simak video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa mengerti tujuannya ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat videonya. Halo Bapak Ibu, Saudara sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesia. Iya. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi kalau bukan VTube. Iya. Walaupun demikian rasanya ingin kalau menyampaikan VTube, dengar kata VTube, pingin tapi kita korban itu, kita bahas aja VTube. Ya, jadi Bapak Ibu, VTube itu tempat perkumpulan para bebek-bebek dungu. Iya, benar Bapak Ibu. Mereka itu bebek, jalan-jalan seperti bebek, dan banyak sekali bebek mengajak bebek-bebek. Itulah Bapak Ibu. Ya, lalu kenapa demikian halnya? Karena VTube itu bisnis tipu-tipu, Bapak Ibu. Ya. Semua yang masuk itu bebek semua. Tipu, iya. Dan VTube ini bisa dilaporkan melanggar pakem-pakem dunia periklanan digital, di mana ada orang nonton iklan dibayar. Iya, saya cerdas. Dan kalau sampai Bapak Ibu VTube legal, artinya Jack Goy itu bunuh diri. Iya, bunuh diri dia. Dia di ujung tanduk, Bapak Ibu. Di ujung tanduk. Ya. Di sini dia, Bapak Ibu. Itu Jack Boy, VTube di ujung tanduk sekarang. Mana bisa aplikasi jelek? Saya tidak yakin Bapak Ibu. Karena saya telah belajar ayat luar negeri dan tidak ada di dalam kamus seperti itu. Ya. Karena saya cerdas Bapak Ibu. Ya. Jadi demikian saja pembelajaran saya kali ini Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Silahkan share kepada teman-teman Anda supaya Anda tahu, Anda dicerdaskan. Iya, kita bilang ke teman kita bebek. Iya Bapak Ibu, supaya kita cerdas. Ya, demikian saja pembelajaran saya kali ini dan salam cerdas Indonesia. Iya, iya. Para VTuber yang terhormat, saya Jack Goy, saya Visual VTube. Saya mendoakan teman-teman VTuber bersama keluarga dalam keadaan sehat. Saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa kita sudah memasuki tahap pengaktifan kembali. Menyambut berita baik ini, ada beberapa strategi menyambut VTube Triple O, yaitu satu, jangan dengarkan kata haters, khususnya bapak tua yang upahnya melintang di atas kepalanya. Kedua, VTube Triple O tidak diperuntukkan buat bebek-bebek dungu, sebab saya membuat aplikasi ini tidak untuk bermaksud membuat kepada bebek-bebek dungu seperti yang disampaikan oleh orang tua yang beruang. Lalu yang ketiga, aplikasi ini saya peruntukkan buat teman-teman yang ada di Indonesia agar dia bisa berdampak positif buat rekan-rekan yang ada di Indonesia. Dan berikutnya bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua bahwa saya akan bunuh diri ketika VTube Triple O bisa ilegal, itu sama sekali tidak benar. Karena saya tidak pernah bermaksud untuk membunuh diri saya ketika VTube ilegal. Itu adalah pikiran-pikiran konyol saja. Jadi teman-teman semua VTubers yang ada di Indonesia, saya sampaikan bahwa jangan dengarkan kepada haters, tetapi percayalah kepada perusahaan dan manajemen kita, khususnya kepada saya,
sebagai CEO VTube. Demikian penyampaian saya. Terima kasih. Long life VTube. Nah, teman-teman, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Mr. Jack dan juga orang tua ya. Dan Mr. Jack memberikan tanggapan bahwa ternyata dia membuat aplikasi tidak diperuntukkan untuk bebek ya, tetapi ternyata teman-teman yang ada di Indonesia. Dan Mr. Jack mengatakan juga bahwa dia tidak bermaksud untuk menipu seperti yang dikatakan oleh orang tua itu ya. Dan memang sih kalau kita lihat itikat baik dari Mr. Jack, dia tampil di publik waktu orang tua itu mengatakan, mana sih Jack gaib gitu ya, namanya aja dirubah-rubah jadi kurang sopan lah ya, seperti mencelah, mencaci orang. Mr. Jack juga mengatakan bahwa dia tidak mungkin untuk bunuh diri seperti yang disampaikan oleh kakek itu. Kakek itu mengatakan bahwa kalau VTube ini legal, artinya Jack Goy bunuh diri. Dan Mr. Jack sudah mengatakan bahwa tidak pernah merencanakan untuk hal itu. Tetapi kita bisa menilai kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang katanya pintar dan cerdas ya teman-teman ya. Yang pintar menggurui orang untuk menghina dan menjelek-jelekkan orang. Pada komen saya banyak mereka berkomentar-komentar yang hanya menjatuhkan orang, ya kan? Mereka pintar berkor-kor padahal mereka aja nggak bisa. Nah itulah. Lalu dia mengatakan Mr. Jack kepada kita bahwa tetap fokus pada tujuan kita, ya. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Mr. Jack teman-teman, bahwa apa yang disampaikan oleh si orang tua itu ya hanya mencelah-celah, ya, mengusik kesenangan orang, iya kan, mengadu domba, dikatakan bisa dituntut, VTube bisa dilaporkan, itulah kerjaan dia. Lalu di dalam video-video saya komentar anak-anaknya itu sembarang komentar. Ada yang mengatakan masalah dikaitkan dengan masalah yang berhak memberkati itu adalah hanya pendeta katanya ya. Lalu saya mikir gini, kalau dia merasa seorang pendeta kemudian mengatai sesamanya bebek, gimana ya? Nggak cocok. Tetapi pengikutnya itu lebih percaya, ya. Lalu ada yang mengatakan saya menghujat. Ya ini adalah sebab akibat. Apakah kita mau membenarkan kok menutupi keburukan seseorang kalau memang salah? Iya kan? Lalu kemudian saya membukakan kepada teman-teman semua, apakah menyalahkan saya? Iya kan benar. Dia menulis pada Facebooknya bahwa dia adalah seorang pendeta dan ada histori di YouTube kan. Lalu titelnya ada MTH, lalu dia mengatakan ada S2 IT luar negeri. Lalu ada mengatakan kepada saya menghujat. Bukan menghujat. Ini saya menyampaikan, ya. Membuka apa yang ada. Saya mempertanyakan, pendeta pantaskah ngomong ini? Iya kan? Bukan menghujat ini. Pakai logika dong, pakai otak. Ya, khususnya yang berkomentar pedas di video saya. Aduh. Jadi inilah teman-teman, kenapa saya bahas ini? Saya menarik untuk selalu membahas ini. Karena kita harus menyatakan hal yang benar. Kalau itu tidak pantas. Saya kebetulan sebagai seorang VTuber. Lu mengusik apa yang saya kerjakan? Ya kan? Mana karyamu? Dan ketika saya menyatakan itu, menyatakan kebenaran, lalu lu bilang ke saya bahwa menghujat. Di mana? Itulah kecerdasan kalian mengikuti orang tua yang ubannya melintang. Iya kan? Memang sekarang sudah merasa terhujat. Syukurlah kalau merasa terhujat. Tapi saya nggak pernah menghujat. Saya hanya mengangkat. Iya kan? Wajar nggak? Seorang yang dikenal sebagai seorang rohaniawan memberikan kesejukan kepada orang umat. Lalu di luar itu baca sendiri komen-komennya. Bebek dungu tidak habis-habis. Iya kan? Sampai menggunakan cara-cara, menurut saya cara-cara kasar lah. Ya, siapa lagi bisa saja ya dia melaporkan channel saya. Oke, dan jelas dibahas di videonya, dilaporkan ke Kominfo, lalu Kominfo cap itu sebagai hoax. Tapi sampai sekarang saya aman-aman. Itu kan menggunakan cara-cara
paksa. Iya kan? Seorang pendeta itu busuk, oknum ya, minta maaf. Maksudnya kalau kita sebagai seorang yang tadi saya sebutkan lah, harusnya itu kita mendebarkan kasih, bermanfaat, panutan, jadi contoh. Lah kok kita menggurui orang? Oke lah. Pengikutnya mengatakan TT itu menasehati ya, supaya tidak dijerumuskan untuk khususnya aplikasi-aplikasi yang ilegal. Nah, waktu membagikan aplikasi snack, posisi ilegal saat itu. Iya kan? Mikirlah. Lalu sekarang kalau kalian bilang begitu, V Plus legal 100%, kenapa masih dinyinyir? Apakah masih mencerdaskan? Kenapa dengan kalau misalnya MLM? Iya kan? Kan legal. Kalian bilang musuh investasi ilegal. Lah, saya melihatnya ini lebih kepada mengusik aplikasi orang, mengusik karya orang. Kalau nggak bisa kalian baca, kasihan sekali. Iya kan? Jadi kalau kalian bilang kamu mau lebih kepada menghina pribadi, sekarang udah merasa terhina. Ada sebab akibat. Saya tanya, sumbernya menghina itu dia. Apakah saya pernah mengatakan kalian binatang, bebek, dungu? Iya kan? Yang ngomong selalu itu binatang itu dari sisi kalian. Dungu, halu, diot dari sisi kalian. Nggak sadar. Inilah namanya hanya mengecilkan, menfitnah, mengusik orang. Ngertilah. Jadi malu kalau saya bilang seorang pendeta ngomongnya begitu, mau tutup-tutupi sampai kapan? Ya, dan menyalahkan saya. Nggak bisa lah. Siapapun kamu kalau memang salah menghina orang ya patut dibuka bahwa itu tidak benar. Harusnya itu saya bilang berkali-kali, harusnya itu kita memberikan kesejukan, kasih. Kalau lu bilang ada yang tidak beres dengan VTube, kalau lu berpikir normal dan waras, bantu untuk mendukung aplikasi ini untuk bermanfaat ke orang, bukan dinyinyir. Itu namanya kalau mau mencerdaskan, bukan justru dijatuhkan sampai orang-orang, sampai leader-leadernya mau dijatuhkan. Kalau memang serius mau membangun bangsa kita, iya kan? Ya oke lah kalau memang kalian tidak setuju, tapi jangan dipaksakan pandangan kalian. Karena kita berbeda-beda dalam punya pandangan. Cara berpikir kita berbeda. Dalam mengerjakan aplikasi, dalam berusaha. Buat usaha saja itu berbeda-beda. Ada yang orang menyukai multi level, ada yang orang menyukai jual gorengan. Jangan paksa orang untuk jual gorengan semua. Iya kan? Jutaan cara berpikir di Indonesia. Ya. Jutaan yang menyukai VTube, lalu Anda tidak bisa melihat. Iya kan? Lo mau bilang apa lagi? Ada yang bilang tidak ada di dalam konteksnya. Bahas VTube, ya ini masih dalam konteksnya. Karena yang membahas VTube itu, yang menjelajahkan VTube adalah seorang yang itu teteh. Masih dalam konteksnya. Iya kan? Karena saya seorang VTuber. Kalau saya bukan VTuber, ya saya gila urusan kalau saya masuk di dalamnya. Tapi seandainya pun saya bukan VTuber, saya berhak meluruskan bahwa kita tidak berhak untuk menghina orang. Saya tidak ada mau kepentingan dengan manajemen, mau dibayar atau tidak, mau VTube tutup, mau legal. Yang saya kritisi di sini adalah seorang yang itu kok bisa-bisanya menghina orang. Kenapa kita mengusik apa yang orang kerjakan? Ya. Dan kebetulan lagi saya sebagai seorang VTuber dan V+. Jadi saya lebih kuat untuk menjelaskan itu. Iya kan? Dia nggak ada dari luar. Itu bisa diproses, bisa. Pencemaran nama baik namanya, ya. Kalau kami menyampaikan kami mau berusaha, itu namanya usaha, bagian daripada marketing. Kalian harus ngerti itu. Ya. Jadi demikianlah teman-teman yang saya sampaikan tanggapan dari Mr. Jack terhadap seorang yang kakek tua yang ada ubannya melintang di sini. Ya. Semoga video ini menghibur Anda semua dan kita bisa menggunakan akal sehat kita untuk melihat, mengambil suatu kesimpulan dari video ini. Salam Dema memberkati Anda semua. Sukses.